Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar arsitektur kota, kami dari kelompok D, kelas B, Prodi Arsitektur akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Figure Ground, Teori Linkage, dan Teori Place. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Diva Anissa Melani Aziz, Zul Muarif, Fadila Rizky Amanda, Fazkia Nur Alisa, dan Tasa Samara. Saya sendiri, Fazkia Nur Alisa, sebagai moderator akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan dari makalah presentasi pada pertemuan kali ini. Bagian A. Latar belakang. Merancang kota atau kawasan menurut Transik adalah tindakan untuk menstrukturkan ruang-ruang di kota tersebut sehingga tercipta tatanan, keindahan, serta rasa kenyamanan. Adapun dasar proses perancangannya adalah untuk mempelajari, menganalisis, mengidentifikasi, dan menstrukturkan kembali dengan mempertimbangkan atau menghargai struktur utama, pola-pola karakteristik, serta kearifan lokal yang ada. Ada 3 teori perancangan kota atau kawasan yang dikemukakan oleh Transik, yaitu Figure Ground Theory, Linkage Theory, dan Place Theory. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah yang pertama, menjelaskan apa itu Figure Ground Theory, yang kedua, menjelaskan apa itu Linkage Theory, dan yang ketiga, menjelaskan apa itu Place Theory. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengkaji teori perancangan kota yang meliputi Figure Ground Theory, Linkage Theory, dan Place Theory. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Tasa Samara. Adapun pengertian dari teori figure ground, yaitu teori figure ground berasal dari kata figur, artinya bangunan sebagai massa yang padat, sedangkan ground yang berarti ruang terbuka. Jadi, teori figure ground adalah teori yang menjelaskan struktur ruang perkotaan dan masalah keteraturan massa atau ruang perkantoran. Teori ini biasa disebut dengan teori black and white. Fungsi teori figure ground ialah mengetahui kepadatan bangunan dan penyediaan ruang terbuka publik dalam kota. Figure ground plan merupakan suatu peta hitam putih yang memperhatikan dan menjelaskan suatu komposisi yang menarik antara ruang luar atau eksterior dan ruang dalam atau interior. Seperti yang kita ketahui, teori figure ground terbagi dua, yaitu figur dan ground. Figur atau urban solid berupa blok-blok massa bangunan dari suatu elemen unsur masif yang mempunyai fungsi wadah aktivitas manusia sehingga memberikan suatu kehadiran massa dan objek pada jalan atau tapak yang cenderung bersifat privat domain. Jenis urban solid terdiri dari 1. Monumen umum atau institusi pemerintahan yang menjadi bangunan utama. 2. Blok bangunan atau distrik dengan fungsi permukiman, perkantoran, dan perindustrian. 3. Bangunan di tepi sungai atau pantai yang membentuk pita. Kemudian ground atau urban void merupakan latar yang berupa ruang terbuka jalan, urban space, open space, plaza, taman, dan sebagainya yang digambarkan dengan tekstur warna putih. Ada 5 jenis urban void. Yang pertama yaitu entry foyer space, tempat peralihan dari ruang publik menuju ruang privat. Kedua, inner block void, ruang semi-privat di dalam perumahan, misalnya taman. Ketiga, streets and squares, jalan yang berfungsi untuk bergerak, dan squares, alun-alun untuk ruang bersama. Keempat,
Public Parks and Gardens, void yang paling besar dengan fungsi untuk nodes, rekreasi, dan konservasi lingkungan. 5. Linear Open Space System, jalur air di dalam kota, misalnya sungai, tepi air, dan zona lahan basah, seperti rawa lahan gambut. Kemudian analisis teori figure ground. Analisis teori figure ground ada dua. Yang pertama adalah analisis dengan teori, yaitu dengan mengidentifikasi dua dimensi atau peta bagian-bagian kota yang termasuk figur atau solid dan ground atau void. Yang kedua yaitu analisis dengan peta hitam putih. Hitam sebagai figur atau solid dan putih sebagai ground atau void. Analisis dengan peta hitam putih dapat kita lihat pada gambar peta Roma tahun 1748 oleh Giambattista Nolli. Tipologi pola solid void. Perancangan kota harus menciptakan void atau ruang terbuka yang positif atau berguna bagi publik di antara solid atau massa bangunan. Ruang publik atau void memberikan simbol dan makna bagi kota dengan menyediakan tempat bersama, tempat berjalan, ruang transisi dari publik ke privat, dan arena untuk berinteraksi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fadela Rizky Amanda. B. Teori linkage. Teori linkage atau teori perangkaian, menurut Fumihiko Maki, linkage adalah semacam perekat kota yang sederhana, suatu bentuk upaya untuk mempersatukan seluruh tingkatan kegiatan yang menghasilkan bentuk fisik suatu kota. Teori ini didasarkan pada hubungan antara unsur atau elemen pembentuk ruang, digambarkan oleh jalan, parkir, rute pejalan kaki, ruang terbuka, atau rangkaian secara fisik menghubungkan bagian kota. Fungsi dari linkage yaitu pengontrol ide dalam menyusun bangunan dan ruang saat merancang. Elemen linkage. Sebuah linkage perkotaan dapat diamati dengan cara dan pendekatan sebagai berikut. A. Linkage visual. Dalam linkage yang visual, dua atau lebih fragmen kota dihubungkan menjadi satu kesatuan yang secara visual mampu menyatukan daerah kota dalam berbagai skala. Pada dasarnya, ada dua pokok perbedaan antara linkage visual. Pertama, yang menghubungkan dua daerah secara netral. Kedua, yang menghubungkan dua daerah dengan mengutamakan satu daerah. Hal ini banyak kita jumpai di kota-kota seperti Italia, Amsterdam, Washington, Jaipur, Yogyakarta. Terdapat 5 elemen linkage visual, yaitu: pertama, garis, menghubungkan secara langsung dua tempat dengan satu deretan massa. 2. Koridor, dibentuk oleh dua deretan massa yang membentuk sebuah ruang. Ketiga, sisi, menghubungkan dua kawasan dengan satu massa, mirip dengan elemen garis, namun sisi bersifat tidak langsung. 4. Sumbu, mirip dengan elemen koridor, namun dalam menghubungkan dua daerah, lebih mengutamakan salah satu daerah saja. Kelima, irama, menghubungkan dua tempat dengan variasi massa dan ruang. B. Linkage struktur, menghubungkan dua atau lebih bentuk struktur kota menjadi satu kesatuan tatanan, menyatukan kawasan-kawasan kota melalui bentuk jaringan struktural yang lebih dikenal dengan sistem kolase. Fungsi linkage struktural di dalam kota adalah sebagai stabilisator dan koordinator di dalam lingkungannya, karena setiap kolase perlu diberikan stabilitas tertentu serta distabilitaskan lingkungannya. Contohnya, Market Street, San Francisco, adalah merupakan sebuah jalan yang berfungsi sebagai linkage struktural, di mana jalan ini mampu sebagai penghubung yang memadukan antara dua tipe grid yang berbeda, mampu sebagai stabilisator atau penyeimbang untuk membentuk sebuah struktur lingkungan. Ada 3 elemen linkage struktural yang mencapai hubungan secara arsitektural, yaitu:
A. Tambahan, melanjutkan pola pembangunan yang sudah ada sebelumnya. B. Sambungan, memperkenalkan pola baru pada lingkungan kawasan. C. Tembusan, terdapat dua atau lebih pola yang sudah ada di sekitarnya dan akan disatukan sebagai pola-pola yang sekaligus menembus di dalam suatu kawasan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Zul Muarif. Linkage sebagai bentuk kolektif. Teori linkage memperhatikan susunan dari hubungan bagian-bagian kota satu dengan yang lain. Dalam teori linkage, sirkulasi merupakan penekanan pada hubungan pergerakan yang merupakan kontribusi yang sangat penting. Linkage memperhatikan dan mempertegas hubungan-hubungan dan pergerakan-pergerakan dinamika sebuah tata ruang perkotaan urban fabric. Teori ini terbagi menjadi 3 tipe linkage urban space, yaitu pertama, compositional form, bentuk komposisi. Komposisi yang terdiri dari bangunan-bangunan tunggal dan pola tidak teratur atau abstrak. Kedua, megaform, susunan-susunan yang dihubungkan ke sebuah kerangka berbentuk garis lurus dan hierarkis. Ketiga, group form atau bentuk kelompok, penambahan kumpulan atau kelompok elemen ruang pada organisasi kota-kota tua atau kota-kota kecil. Linkage pada bentuk ini tercipta secara alami. Bentuk ini merupakan akumulasi tambahan struktur pada sepanjang ruang terbuka. Kota-kota tua dan bersejarah serta daerah pedesaan menerapkan pola ini. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Diva Annisa Melani Aziz. Pengertian teori place. Teori place berkaitan dengan space, terletak pada pemahaman atau pengertian terhadap budaya dan karakteristik manusia terhadap ruang fisik. Space adalah void yang hidup mempunyai suatu keterkaitan secara fisik. Space ini akan menjadi place apabila diberikan makna kontekstual dari muatan budaya atau potensi muatan lokalnya. Kedua, bentuk keberhasilan pembentuk place menurut aturan Kevin Lynch untuk desain ruang kota. 1. Kejelasan. Sebuah kejelasan emosional suatu kota yang dirasakan secara jelas oleh warga kotanya. Artinya, suatu kota atau bagian kota atau kawasan bisa dikenali dengan cepat dan jelas mengenai distriknya, landmarknya, atau jalur jalannya dan bisa langsung dilihat pola keseluruhannya. 2. Identitas dan susunan. Identitas artinya image orang akan menuntut suatu pengenalan atas suatu objek di mana di dalamnya harus tersirat perbedaan objek tersebut dengan objek yang lainnya, sehingga orang dengan mudah bisa mengenalinya. Susunan artinya adanya kemudahan pemahaman pola suatu blok-blok kota yang menyatu antar bangunan dan ruang terbukanya. 3. Imageability artinya kualitas secara fisik suatu objek yang memberikan peluang yang besar untuk timbulnya image yang kuat yang diterima orang. Image ditekankan pada kualitas fisik suatu kawasan atau lingkungan yang menghubungkan atribut identitas dengan strukturnya. Kevin Lynch menyatakan bahwa image kota dibentuk oleh 5 elemen pembentuk wajah kota, yaitu 1. Paths, 2. Edges, 3. Districts, 4. Nodes, 5. Landmarks. Pertama, paths adalah suatu garis penghubung yang memungkinkan orang bergerak dengan mudah. Paths berupa jalur, jalur pejalan kaki, kanal, rel kereta api, dan lainnya. Kedua, edges adalah elemen yang berupa jalur memanjang tapi tidak berupa paths yang merupakan batas antara dua jenis fase kegiatan. Edges merupakan pantai, dinding, hutan, kota, dan lain-lain. Ketiga, district. Distrik hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya atau bisa dirasakan dari luar apabila memiliki kesan visual. Artinya, distrik bisa dikenali dengan adanya suatu karakteristik kegiatan dalam suatu wilayah. 4. Nodes adalah berupa titik di mana orang memiliki pilihan untuk memasuki distrik yang berbeda. Sebuah titik konsentrasi di mana transportasi memecah, paths menyebar, dan tempat mengumpulkan karakter fisik. 5. Landmarks. Landmarks adalah titik pedoman objek fisik berupa fisik natural yaitu gunung bukit dan fisik buatan seperti menara, gedung, sculpture,
kubah, dan lain-lain, sehingga orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri di dalam suatu kota atau kawasan. 4. Visual and Symbol Connection. A. Visual Connection. Visual connection adalah hubungan yang terjadi karena adanya kesamaan visual antara satu bangunan dengan bangunan lain dalam satu kawasan sehingga menimbulkan image tertentu. B. Symbolic Connection. Symbolic connection dari sudut pandang komunikasi simbolik dan cultural anthropology meliputi A. Vitality melalui prinsip-prinsip sustenance yang mempengaruhi sistem fisik, safety yang mengontrol perencanaan urban struktur, sense seringkali diartikan sebagai sense of place yang merupakan tingkat di mana orang-orang dapat mengingat tempat yang memiliki keunikan dan karakteristik suatu kota. B. Fit menyangkut pada karakteristik pembangkit sistem fisikal dari struktur kawasan yang berkaitan dengan budaya, norma, dan peraturan yang berlaku. Bab 3. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah teori perencanaan membahas definisi, pemahaman konteks, praktek-praktek, dan proses-proses dalam perencanaan kota dan bagaimana pertumbuhannya dari asal-usul sejarah hingga kebudayaan masing-masing. Ada 3 teori perencanaan kota atau kawasan yang dikemukakan oleh Transik, yaitu figure ground theory, linkage theory, dan place theory. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai teori figure ground, teori linkage, dan teori place. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.